Oke. Oke, kali ini kita teruskan kembali melanjutkan perihal pembicaraan minggu lalu ya, tentang toleransi. Nah, ya, eh, toleransi ini ya sudah kita ketahui bahwa di Indonesia masih ada permasalahan yang begitu besar ya, mengenai toleransi ini. Ya untuk sebelumnya mungkin eh, kalau bisa nanti dibuka juga sepadanya ya, memang sepada ini kadang-kadang agak error begitu ya, tapi harapan saya sih kalau bisa membuka sepada itu jangan terlalu jauh dari jam eh, setelah kita kuliah, kalaupun misalnya tidak bisa apa namanya diakses pas kuliah gitu ya. Nah paling mungkin durasinya dicoba 1 atau 2 jam. Kenapa demikian? Itu menghindari juga kecurigaan dikti mungkin ya, nanti kan takutnya dikti berpikirnya oh ini kuliahnya jam 1 tapi absennya malam begitu. Nah itu ya, jadi saya pikir kalau bisa absensi di jam kuliah itu lebih baik gitu ya, jadi silakan dibuka sepadanya. Nah, mungkin dicoba dulu deh sekarang ya, dibuka dulu karena waktu absensinya kan saya buka jam 9 sampai 11 karena takutnya ada pertanyaan-pertanyaan nantinya kok ini jamnya ini karena tercatat di absensi begitu ya. Nah ini nih kemarin yang sepertinya yang adil nggak masuk. Nah ini. Nah, ini ya kan terlihat tuh ada jam 17, jam 20, jam 18. Nah, ini ya meskipun ada biru, ada hijau, tapi ada jam-jamnya. Nah, ada yang tepat jam 14 kan gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada yang bisa ada yang lebih meskipun saya tambahkan waktunya, ada baiknya tetap di jam kuliah bisa dibuka dulu begitu ya. Kenapa demikian? Yaitu tadi menghindari keanehan-keanehan yang mungkin nanti jadi pertanyaan juga. Kok absennya jam segini, kuliahnya jam segini begitu ya? Nah, jadi diharapkan ini ya. Oke, boleh ke belakang dulu ya. Jadi eh, sekarang silakan dibuka dulu saja supaya terabsen. Ya, silakan dibuka dulu di course-nya tentang toleransi kedua. Ya, ada toleransi kedua nih. Nah, silakan dibuka dulu supaya terabsen. Ya, saya kasih waktu dulu. Karena ya itu tadi takutnya boleh sih sebetulnya melebihi itu gimana dosennya, hanya saja nanti timbul pertanyaan, kok ini kuliahnya jam segini, absennya terlalu jauh ya malam gitu. Terkecuali memang di awal tidak bisa gitu ya, ada kendala. Kalau berkendala kan mungkin saya masih ada alasan lah kalau 1 2 orang, tapi kalau misalnya 70% jam 8 kuliahnya sementara jam 1 siang atau jam 9 pagi itu mungkin takutnya ada pertanyaan dari pihak dikti nantinya karena tercatat jelas di sepada itu. Oke, boleh silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuka, bisa tidak nanti kita cek bareng-barang masuk nggak absennya gitu ya. Silakan. Padanya memang kadang-kadang error, kalau kemarin mungkin berat ya, banyak yang pakai kayaknya hari Sabtu. Silakan dibuka dulu tentang toleransi. Yang ini agak repotnya itu saya tidak bisa mengendalikan absensi secara ini ya. Absensinya itu kalau di ITB ini sebetulnya sepada ini produksinya hasil ITB juga ya, dari buatan ada salah satu dosen namanya Pak Yusef, itu kita juga hampir sama platformnya, kemudian dikoordinasikan dengan Dikti, dipakai oleh Dikti begitu. Nah tapi perbedaannya kalau di ITB ketika mahasiswa itu lupa mengabsen atau mau izin atau misalnya apa namanya ya apapun lah gitu ya, ada permasalahan atau tidak bisa di ini, dosen bisa mengabsenkan. Nah, yang pada ini tidak bisa saya absenkan. Jadi yang tadi yang adil juga sepertinya kelewat satu gitu ya, karena nggak bisa masuk kan saya tambah kemarin sampai jam 11 malam. Kemudian tapi belum masuk juga, saya lihat dicek di absennya masih tetap kosong begitu ya. Nah ini jadi permasalahan juga sih sebetulnya. Seharusnya sih Dikti bisa memfleksibelkan, dosennya juga bisa
mengecek sendiri ya si mahasiswanya. Nah ini sayangnya fitur itu nggak ada. Kalau di ITB ada. ITB itu punya platform namanya CX. Jadi ini tuh terintegrasi dengan CX. Kalau ini gagal, CX yang diisi. Nanti yang dari CX ditarik ke sini bisa dibulak-balik gitu ya. Nah kalau yang ini pada ini nggak bisa. Jadi saya hanya bisa memperpanjang jamnya saja kalau misalnya nggak bisa masuk. Sudah dilihat kah? Sebelum kita bahas, saya cek dulu ya, ada yang masuk nggak ya? Kita lihat. Sudah masuk belum? Ini baru 12. Oke, baru 12. Ini yang Feby belum masuk. Kemudian yang punya Raifar belum masuk ya, Ma? Ulfa belum Ulfa. Ini sisa Ulfa aja satu nih. Sama Raifar memang belum hadir ya. Seperti yang lain. Ini udah. Nah ini nih, ini yang jadi patokan 9.07. Kita kan mulainya jam 9. Nah takutnya Diki akan mempertanyakan kalau misalnya kita mulai jam 9, absennya jam 8 malam gitu kan. Jadi aneh juga kenapa ini kelasnya jam 8 malam gitu ya, sementara absensinya ini. Oke, masih kita tunggu yang punya Ulfa. Ulfa udah masuk belum? Bisa masuk nggak? Sudah, Pak. Udah, coba share refresh ya. Masuk belum? Kita lihat. Ulfa. Oke, udah. Ulfa udah. Yang punya Feby ada nggak? Coba mana si partisipan Feby udah masuk tadi perasaan ada deh. Atau belum masuk. Ada nih. Feby bisa dicoba masuk padanya. Kayaknya ada, tapi atau kalau lagi ke belakang mungkin ya. Oke, nah, nggak apa-apa lah kita coba dulu ya, nggak apa-apa. Nah kalau hanya 1-2 gini, telat kan nggak jadi pertanyaan kan 80% jam 9, sisanya berarti ada gangguan kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buka jam 9, absennya nanti jam 12, nah itu ya, itu agak takutnya jadi pertanyaan. Oke, kita teruskan ya, kita lihat hari ini kita akan belajar mengenai toleransi yang lebih mendalam lagi. Jadi course-nya course. Nah, ini ya. Ini sedikit ada intermezzo. Nah, jadi foto dulu deh ah. Nanti laporan juga belum. Sebentar. Kita stop share screen, kita ambil foto dulu ya. Galeri. Biar videonya ada sih nanti bisa di ini cuman baiknya dulu deh. Coba 1, 2. Boleh dinyalakan kameranya dulu, kita foto dulu untuk laporan nanti saya share di grup juga. 1, 2, 3, 2, ya, oke. Nah, ya. Satu lagi sudah. 2 biar agak beda. 1, 2, 3. Sekarang kita lihat ini tentang toleransi. Nah ya, saya share screen dulu. Mana share screen-nya? Oke, bisa dilihat ya. Oke. Nah, toleransi ini berasal dari bahasa Latin katanya ya, yaitu tolerer yang berarti sabar terhadap sesuatu. Ya, jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok, terhadap golongan yang berbeda dalam masyarakat. Ya, misalnya toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama mayoritas dalam suatu masyarakat harus memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Ya, namun demikian, kata toleransi ini masih sering ada kontroversi dan mendapatkan kritik dari berbagai kalangan ya mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dari kaum liberal maupun konservatif.
Tetapi toleransi antarumat beragama ini merupakan suatu sikap untuk menghormati dan menghargai kelompok-kelompok agama lain. Ya, jadi inti besarnya itu. Ya, yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan beragama biasanya adalah kesadaran dalam beragama. Ya, agama itu cenderung mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, dan orang yang beragama tentunya akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua, nah, yang menjadi pendorong toleransi itu bisa dengan adanya kegiatan sosial. Nah, dengan kegiatan sosial, kita ini diajarkan untuk saling menolong, saling menghargai, menyebarkan kasih sayang, serta kepedulian terhadap orang lain. Ya, faktor pendorong ketiga yaitu kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Nah, Indonesia sudah membuat kebijakan-kebijakan tentunya tentang kerukunan umat beragama. Ya, kita tahu di pasal 29 ya. Nah, ya kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tapi pemerintah juga sudah memfasilitasi peraturan yang dapat mendorong kerukunan antar umat beragama. Nah, sementara kalau faktor-faktor penghambat itu bisa kita sebutkan sebagai berikut ya, yaitu satu adanya sifat kekeluargaan yang menurun. Ya, sifat kekeluargaan menurun itu tentunya akan mengubah seseorang menjadi individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, ini betul ya. Ketika seseorang merasa apa ya di kita itu sebetulnya kurang rasa kekeluargaannya semakin turun begitu ya. Kita bisa lihat tetangga antar tetangga ya, kemudian apa namanya antar pegawai dengan pegawai, pekerja dengan pekerja lagi gitu ya, teman sejawat juga demikian, keluarganya makin menurun sehingga kita tidak mengenal orang itu. Nah, tidak mengenalan orang itu maka membuat orang menjadi individualistis, merasa dirinya tidak perlu orang lain. Gitu. Padahal ya seperti yang kemarin kita diskusikan dengan Bu Yuli ya, bahwa ya semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain ya gitu. Nah, kemudian faktor penghambat kedua bisa juga adanya fanatisme agama. Nah, jadi cinta pada suatu agama itu sangat boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan dengan artian tidak menghargai perbedaan, ya, menutup diri dan menutup diri terhadap kebenaran yang lain. Jadi dengan artian ya kita harus bersikap terbuka, jangan sampai agama kita merasa agama kita terbaik, boleh silahkan, hanya saja kita harus menghargai orang lain yang memiliki sudut pandang lain, yang memiliki ajaran agama lain, karena tidak ada agama ya kita pun tidak tahu ya apakah agama ini memang kita itu memang benar atau tidak, ya kita menurut keyakinan kita masing-masing ya. Jadi setiap orang pastinya punya keimanan dan rasa apa ya, eh uh, ya rasa tahu gitu, rasa apa namanya, keberadaan agamanya itu tidak bisa kan, kita nggak bisa merasakan, oh saya pilih agama Hindu misalnya, kenapa anda pilih agama Hindu. Nah, dia bisa jelaskan, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak bisa dia jelaskan, dengan artian penjelasannya ada dalam hati masing-masing gitu ya. Kan kita juga sama ya, ketika kita ditanya misal saya beragama Islam ya, orang bisa bertanya, kenapa Bapak menganut agama Islam? Ya mungkin beberapa secara logika kita bisa sebutkan. Tapi ada juga yang tidak bisa menjabarkan, yaitu ya misalnya karena orang tua saya dan orang tua saya itu beragama Islam sehingga saya otomatis menganut agama Islam. Nah, ya bisa aja juga yang seperti itu. Tapi hal itu tidak perlu dipermasalahkan gitu ya. Kemudian yang dapat dilakukan oleh generasi muda tentunya agar sikap toleransi ini semakin kuat ya di antara umat beragama, yaitu menguatkan kembali sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap penganut agama memiliki Tuhan ya, memiliki satu acuan yang sama sebetulnya, memiliki segala, memiliki apa ya, memiliki rasa yang sama bahwa ada sesuatu zat yang maha kuasa yang mengatur semua hal ya gitu ya. Nah, jadi sesuai agama jalan masing-masing. Dengan cara seperti itu, nah tentunya kita dapat meningkatkan ketakwaan, menjalankan agama secara benar, kemudian memiliki dampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ya kan kalau agama itu, nah saya dulu pernah nih ya ngobrol dengan orang Rusia
Nah, orang Rusia itu bilangnya, saya tanya, Anda punya anak agamanya apa? Nah, dia bilang, saya ateis. Kata dia begitu. Ya, oh kata saya tuh. Kemudian kalau ateis, apakah Anda apa ya? Mengakui adanya Tuhan? Saya bilang seperti itu. Dia bilang, tidak, sebutan saya bukan Tuhan, tapi energi yang maha besar, kata dia gitu. Ya, it's about energy, dia bilang. Inggris kayaknya dia ngomong, saya tanya juga bahasa Inggris ya. So do you think that this kind of energy actually rules all of the universe? Yes, of course, but I don't think that it is a God. Ya, in my opinion, this is energy, not God. Dia bilang gitu. Adalah secara garis besar ya sama aja ya dia pikir gitu ya. Tapi dia tidak mau menyebut kata Tuhan. Yang dia pengen sebutkan itu energi. Gitu ya. Satu lagi, saya juga nanya, ada murid saya dulu pengajar orang Amerika namanya Rebecca, peneliti di Indonesia, dia juga sama. Nah, datang ke Indonesia yang dimaki-maki saya. Nah, kenapa dimaki-maki? Karena orang Indonesia selalu bertanya hal-hal pribadi. Nah, itu juga yang membuat kita itu kadang-kadang tidak disukai ya. Nah, hal-hal pribadi bagi orang bule itu hal yang tabu untuk dibicarakan. Kita tanya, Anda punya anak berapa? Sudah nikah belum? Agamanya apa? Umurnya berapa? Nah, kalau di kita dibilangnya kepo banget sih lu kan gitu kan gitu kan gitu ya. Kok kepo banget. Nah, dulu ada sempat satu murid saya, nah dia Rebecca namanya. Nah, karena ketidaktahuan kan dia kebiasaan dan dia memang orangnya cenderung kadang ramah, kadang tidak ramah. Saya pikir dia seperti itu. Nah, dia tanya ke saya, Pak Adi, katanya, kan dia belajar bahasa Indonesia tuh ya. Kenapa? Why there are so many people ask me about have you married? Do you have any children? Katanya gitu. Ya, and then what is your religion? This is make me what is it? Or you can say dia bilang, oh ini buat saya marah katanya gitu ya. It makes me angry. Ya, it make me feel that I'm what is it? Ya kayak dipojokkan gitu. Ya. Nah, saya bilang, kata saya tuh, oh apa namanya, dia jangan dijawab, itu gitu ya. Bilang aja, maaf, saya tidak bisa jawab omongan Anda. Oke, dia bilang. Nah, setelah beberapa minggu, ternyata ada tetangganya yang dia datang nanya tetangganya itu. Terus dia bilang, Rebecca, what is your religion? Dia bilang, I'm atheist. Dia bilang, saya ateis. Nah, dari situ, ini mungkin orangnya juga sedikit fanatik ya, kurang ini juga. Dia bilang, kok ateis nggak boleh, ateis harus pilih salah satu agama. Dia bilang gitu. Marahnya ke saya tuh bule itu, bukan ke yang lain ya. He asked me to choose one of religion. He said that I should change my religion into Muslim. Dia bilang gitu. Ya nyuruh jadi Islam. Kamu harus masuk Islam. Nah, dakwahlah si orang itu tiap hari katanya datang ke si Rebecca itu gitu. Kita marah kan akhirnya. Kenapa kok demikian katanya gitu. Nah, saya tanya, saya sih ya namanya dengan orang bule ya. Nah, kalau selama ini kata saya tuh Rebecca agamanya apa? Saya ateis katanya gitu. Nah, terus gimana ya? Dia kan curhat ya akhirnya ya gitu karena saking kesalnya gitu. Dia curhat, dia bilang gini, it is my own religion. Yeah, you don't need to know what my religion is. And then I just want you to know that if you ask me about something personal, it means that it is the same as you insult myself. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang dia merasa terhina, ya ngerasa kamu itu kayak ngehina saya katanya. Ya, itu bahkan agak kasar juga ya. Dia bilang sama aja kalau saya nanya katanya ke orang Indonesia berapa kali Anda berhubungan badan katanya gitu. Katakan orang Indonesia kan tabu ya untuk itu ya buat sex and something itu ngomong saya sampai kaget di situ. Dia ngomongnya begitu. Kalau saya tanya Anda berapa kali pernah hubungan badan gitu kata dia. Wah kata saya loh itu sampai gitu kalau nanya tentang agama. Dia bilang tujuan saya tidak beragama bukan artinya saya tidak punya pilihan hidup, dia bilang. Tapi
menurut saya ketika saya beragama, saya harus konsisten, dia bilang gitu. Nah, ini yang belum saya siap katanya. Itu dia bilang, oh gitu. I'm not ready yet to choose one of the religion. Ya, ya of course katanya, dia bilang when I was born I was Christian. Ya, dia bilang saya Kristen, tapi setelah jalan saya masih berpikir katanya Kristennya ya belum sempurna. Saya tidak mau katanya kalau menjalankan agama itu setengah-setengah. Dia bilang itu masuk akal juga ya. Saya pikir nggak mau katanya hanya tertulis Kristen tapi tidak menjalankan agamanya. Atau saya pilih Islam tapi saya tidak menjalankan ibadahnya. Dia bilang begitu. Makanya saya pilih sementara ini masih ateis. Dia bilang gitu. Oh ya sudah kan. Nah inilah di sini peran kita toleran. Ya, toleran dengan artian hak asasi manusia itu kita harus hargai. Ya, meskipun memang dia berbeda. It is up to the people, ya, up to the person itself, ya. Jadi bergantung pada si orang itu sendiri saja kan gitu. Si bule itu ya mau milih begitu ya silakan. Kan kalau bule kan demikian ya. Kalau bule itu mau nggak pakai baju di jalan pun dia tidak akan jadi masalah. Nah, orang kita kan selalu ada gunjingan-gunjingan sosial di masyarakat. Itu yang kurang bagus ya. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ada sebuah video tentang yang disebut intoleransi. Nah, apa sih intoleransi gitu ya? Nah, ini ada sudah saya simpan di uh, ini di dalam uh, sepadannya sedikit ya tentang intoleransi. Nah, ini ada intoleransi dalam pendidikan. Ini mungkin yang kemarin Yowa rasakan ya. Kita lihat apakah itu bukannya. Nah, saya lupa lagi tapi tentang intoleransi dalam pendidikan kita lihat. Ini sedikit. Belum di-share ini ya suaranya. Sebentar. Suaranya nanti kecil nih. Sebentar ya. Mana sih? Mana zoomnya ini? Zoomnya share screen. Nah, soalnya belum share. Kita lihat. Pernahkah kamu melihat tindakan intoleransi di lingkungan sekolah atau kampus? Tindakan intoleransi terkadang kita lakukan secara tidak sadar loh. Karena itu, kita perlu memahami apa arti dari intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan berusaha menghalangi kelompok yang tidak disukai untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Indonesia itu beragam loh, bukan hanya flora dan fauna ataupun kekayaan alamnya, namun juga manusianya. Penduduk Indonesia terdiri dari manusia-manusia yang sangat beragam etnisnya. Misalnya, Simon dilahirkan di Papua dengan kulit gelap dan rambut keriting, karena Tuhan menghendaki demikian. Bukan hanya etnis, Indonesia juga beragam agamanya, sukunya, golongan keagamaannya, dan juga beragam kepercayaannya. Apakah yang dimaksud dengan istilah kepercayaan? Kepercayaan adalah istilah yang digunakan pemerintah untuk merujuk kepada sekitar 190 kepercayaan lokal yang dianut oleh lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Miris dan sedih rasanya. Masih banyak sekali praktik intoleransi yang dialami oleh sesama saudara kita yang bersuku berbeda, beragama berbeda, beretnis berbeda, bergolongan keagamaan berbeda, maupun mereka yang menganut kepercayaan lokal. Mereka yang menjadi korban intoleransi merasa dirugikan dan bahkan tidak jarang mengalami trauma psikis. Padahal, sekolah kan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar maupun mengajar bagi siapapun. Dalam lingkup institusi pendidikan, beberapa di antara bentuk intoleransi yang terjadi adalah seperti 1. Tidak memberikan hak sarana belajar siswa dan mahasiswa, dan sarana mengajar guru dan dosen karena perbedaan sara dan kepercayaan. 2. Melarang pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu di lingkungan sekolah atau kampus. 3.
memaksa pemakaian seragam atau atribut khas agama, suku atau kepercayaan tertentu. 4. Menolak atau menghalangi pendaftaran siswa dan mahasiswa atau guru, tenaga kependidikan, dan dosen karena alasan perbedaan sara dan kepercayaan. 5. Menyiarkan dan mengajarkan kebencian terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Dalam membangun lingkungan sekolah dan kampus yang toleran dan nyaman, kita semua tanpa terkecuali adalah pemeran utama. Dengan bergotong royong, kita bisa memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dan anggotanya 1. Tidak mengutamakan suku, agama, ras, golongan keagamaan, atau kepercayaan tertentu dalam menerima hak dan kemudahan. 2. Memfasilitasi ibadah dan memberikan pelajaran agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan peserta didik. 3. Membiasakan sikap menghargai kepada mereka yang memilih memakai atau tidak memakai atribut sara atau kepercayaan. 4. Membiasakan sikap menghargai mereka yang memilih atau tidak memilih untuk mengucapkan selamat atas perayaan hari besar agama atau kepercayaan tertentu. 5. Membiasakan sikap menghargai proses pencalonan maupun hasil pemilihan pemimpin dalam lingkup satuan pendidikan tanpa adanya sikap diskriminatif terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Banyak loh cara yang kita bisa lakukan untuk memupuk budaya toleransi di satuan pendidikan. Misalnya, 1. Membuat ruang-ruang perjumpaan antar perbedaan di dalam atau luar sekolah atau kampus. 2. Menyuarakan cerita praktik indah toleransi melalui berbagai media, baik daring maupun luring. Nah, keragaman atau kebinekaan sangat mudah untuk kita lihat sehari-hari di sekitar kita. Atribut keagamaan, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain. Namun melihat kesamaan atau ketunggal ikaan membutuhkan sedikit upaya, karena ia ada dalam sanubari terdalam kita semua. Lalu, apakah kesamaan di antara kita itu? Jawabannya adalah kemanusiaan. Kita semua manusia yang memiliki perasaan, mencintai kebaikan, dan membenci keburukan. Semua agama dan kepercayaan juga mengajarkan bahwa setiap manusia pada dasarnya baik dan mencintai kebaikan. Keragaman adalah kekuatan, namun keragaman menjadi kekuatan hanya ketika ia harmonis. Ayo, mari bergotong royong mewujudkan Indonesia dan lingkungan pendidikan yang toleran demi ketentraman dan kemajuan bangsa kita. Dimulai dengan membuka diri untuk mengenal dan kemudian merangkul perbedaan. Kita Indonesia, kita Bhinneka, dan kita Tunggal Ika. Oke. Nah, saya akan buka dulu diskusi, ya. Ya, kita saling berbagi. Kira-kira, ya, di lingkungan Anda atau apa yang pernah Anda rasakan, ya, yang terjadi tentang intoleran. Kita sharing cerita ya. Tadi kan saya cerita pengalaman pribadi saya ketemu dengan si bule yang saya ajar itu, ya, bilang seperti itu ya. Jadi tidak sopan kalau kita bertanya terlalu dalam tentang personal agama tertentu dan kebiasaan-kebiasaan yang tertentu. Oke, boleh. Silakan, kira-kira ada tidak siapa yang mau berbagi cerita tentang hal yang pernah Anda rasakan sendiri atau Anda lihat di lingkungan sekitar Anda tentang intoleransi. Atau di Indonesia secara garis besar. Apa sih yang sepertinya tadi di dalam film itu juga, oh iya ini nih, ini memang masih ada. Kira-kira yang masih ada intoleransi di Indonesia apa saja kira-kira? Di lingkungan Anda pribadi. Boleh? Siapa yang mau coba? Izin Hilwa, Pak. Oke, Hilwa. Oke, menurut Hilwa gimana nih? Ada tidak toleransi atau intoleransi baik dalam diri sendiri, lingkungan, atau di Indonesia sendiri? Kalau saya di lingkungan pribadi, Pak, saya ingat dulu pas SMP dan SMA itu kan ada pelajaran agama Islam tuh, Pak. Betul, ya. Jadi kan
Nah, jadi yang boleh belajar agama Islam itu ya orang Islam aja gitu. Kalau misalnya ada yang Kristen, Buddha, atau kepercayaan apa atau agama lain disuruh duduk di luar gitu. Tapi sayangnya pas ujian mereka kan ujian agama mereka dan kami ujian agama kami. Sayangnya mereka nggak belajar agama mereka kan Pak di sekolah. Jadi kayaknya itu seperti contoh yang tadi kan Ya, masih ada intoleransi itu di mana-mana. Bahkan di kampung yang masih apa penduduknya nggak banyak aja, hal itu masih banyak terjadi gitu. iya betul. Ya dulu juga saya demikian, masih zaman SD ya, terutama di SD ya kendalanya itu. Kalau di tingkat universitas, saya pikir universitas sudah mewadahi itu. Karena akan ada mata kuliah umum, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, ya Buddha, Protestan, bahkan kepercayaan. Di ITB pun disediakan seperti itu. Ya untuk yang khusus agama Konghucu, ada khusus guru atau dosen agama Konghucu. Nah tapi ya ini tadi ya di Indonesia mungkin masih kurang ya. Mungkin bukan dari segi toleransinya tidak, tapi jumlah gurunya yang mungkin harus ditambah ya. Kalau saya lihat sih seperti itu, karena di pelosok-pelosok apalagi di daerah-daerah yang ada ya kebanyakan karena mayoritasnya Islam, akhirnya guru agama Islam saja. Padahal ada juga yang Kristen ataupun yang Hindu ataupun yang Buddha, tapi mereka tidak mendapatkan hak yang sama dalam segi pendidikan. Betul. Ya, ini artinya masih ada intoleransi dalam segi pendidikan. Oke, ada yang lain? Kira-kira siapa yang mau berbagi lagi? Itu Pak. Boleh, Johanna? Kira-kira gimana? Ya, jadi ini dari pengalaman waktu SMP dan SMA saya sama seperti Hilwa. Di sini menarik sekali ya Pak, membahas tentang intoleransi di mana waktu itu pernah diadakannya pemilihan ketua OSIS. Nah, di suatu di SMA saya itu kan memang ada suatu agama yang lebih mayoritas. Hmm. Jadi ada juga yang mendaftar ketua OSIS itu dari agama yang minoritas. Nah, jika dilihat dari segi pemahaman ataupun public speaking dari orang itu tadi, itu lebih bagus yang agama minoritas daripada mayoritas. Namun setelah didiskusikan bersama beberapa dewan guru juga, nah mereka memberi nilai bahwasanya yang menjadi ketua OSIS ini harus yang beragama si mayoritas tadi. Nah, jadi di situ tuh sangat kerasa sekali Pak intoleran dari sekolah saya, begitu Pak. Betul, ya. Ini juga kejadian yang terjadi ya akhir-akhir ini ya. Tentang tahun kemarin jelasnya sebelum kita pandemi, masalah kasus Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya. Saya pikir itu juga jadi kasus setidaknya apa ya kelihatan ada intoleransi juga di dalam pemilihan presiden ya atau pemilihan apa namanya pemilihan pemimpin begitu ya baik dari tingkat dasar sampai tingkat atas ya ini juga harus dipermasalahan ini memang kita harus bareng-bareng cari solusinya sebetulnya seperti apa gitu ya karena kita tahu kinerja Ahok pada saat itu sangat bagus ya jika kita bandingkan dengan yang lain. Nah ini makanya mungkin juga kita juga harus mengantisipasi ya. Antisipasinya apa? Antisipasi agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Saya pikir pada saat dulu ketika Ahok itu turun ya ketika Ahok itu bermasalah dengan istilah apa namanya menggunakan kutipan dari Quran itu permasalahan yang sebetulnya mungkin dipropagandakan oleh suatu pihak yang tidak suka dengan dirinya pribadi makanya itu dicuatkan seperti itu ya nah kita juga harus berhati-hati dengan propaganda politik namanya karena kenapa demikian propaganda politik ini dia bisa saja mungkin saja bukan orang Indonesia mungkin saja pihak asing yang menghendaki adanya perpecahan di antara kita itu hampir-hampir loh ya ketika itu kan semenjak Ahok kemudian ditarik ke masalah pemilihan presiden ya antara Prabowo Subianto kemarin itu ya dengan siapa dengan Jokowi ya. Nah, pada saat itu runcing itu masalah tentang ini bahwa yang kelompok Jokowi itu didorong oleh kaum liberal kan gitu ya seolah-olah sementara kelompok dari
Prabowo Subianto didorong dari kaum ulama kan itu. Nah itu hampir-hampir mau dipecah Indonesia itu, dan kita harus yakin bahwa ini. Nah saya tapi masih menghargai Pak Prabowo ini sangat bijak dan Pak Sandiaga Uno ini sangat bijak. Kenapa demikian? Karena ketika Jokowi menawarkan jadi menteri, kita terima. Ya, dua-duanya kan menerima. Kenapa demikian? Kalau tidak diterima, kita bisa bayangkan Indonesia akan selalu terpecah. Saya pikir begitu. Itu alasan dia menerima. Karena kan perasaan dia kan seolah-olah dia itu ada di kubu ulama gitu ya, didukung oleh ulama. Nah, tapi kan ketika mau istilahnya masuk ke dalam lawan gitu ya, kubu lawan, akhirnya orang terbuka pikirannya. Oh, ternyata dia itu toleran. Nah, gitu ya ceritanya ketika itu terlihat bahwa Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno itu toleran. Padahal kan kita juga bisa lihat dari backgroundnya Pak Prabowo ini dengan Pak Sandiaga Uno dua-duanya sekolahnya di sekolah Kristen. Betul tidak ya? Nah, bahkan kan keluarganya kalau Pak Prabowo ayahnya itu keluarganya banyak yang Kristen juga kan gitu ya. Jadi kalau disebut representasi ulama pun sebetulnya tidak begitu tepat juga ya gitu. Makanya dia tetap memposisikan diri sebagai seseorang yang legowo dan seseorang yang toleran. Saya lihat itu seperti itu. Jokowi pun sama. Kenapa dia mengambil Ma'ruf Amin? Ma'ruf Amin itu saya pikir juga untuk melumerkan suasana. Karena kalau tidak diambil dari ulama, jelas Jokowi akan selalu dicap sebagai liberal, seseorang yang bahkan ada yang menyebut komunis lah segala macam lah ya seperti itu ya. Padahal kan belum tentu juga dan tidak tahu, kita harus menelusuri dulu secara rinci ya. Dan saya pikir komunis itu ideologi, bukan semacam apa namanya ya, semacam hal yang memang perlu diantisipasi dan diwaspadai. Tapi kalau tidak didukung, saya pikir tidak perlu ditakut. Gitu. Karena kan setiap orang tidak mau jadi ada negara komunis kan gitu ya. Kecuali kalau itu benih-benihnya disetujui. Betul ya, itu kita harus hadapi minoritas tentang kepemimpinan. Baik mulai dari tingkat OSIS misalnya di sekolah sampai dengan tingkat yang paling atas. Banyak yang seperti itu ya. Oke, ada lagi? Kira-kira apalagi yang menarik? Yang intoleransi selain beragama, kemudian tadi di ujian minoritas kelompok. Kira-kira apalagi? Ada yang mau nambahkan? Boleh? Saya, Pak. Oke, boleh, silakan. Maria, silakan Feby. Ya. Jadi ini yang saya lihat ya Pak, kan kalau di Flores di NT itu kan mayoritasnya kan Kristen Katolik begitu Pak. Betul. Tapi sering juga terjadi kalau kayak saat mereka menikah tuh antara Kristen dan antara Katolik dan juga Islam atau Kristen dengan Islam begitu Pak. Nah, tapi kadang-kadang dari misalnya pihak perempuannya tuh Katolik gitu. Terus dari orang tuanya itu tidak mau begitu Pak. Jadi betul. Kayak anaknya itu disuruh kalau kamu mau nikah sama dia, kasih tinggal saja mamamu ini begitu Pak. Jadi kayak terus kalau misalnya diterima juga, nanti kan Islam, kalau masuk Islam kan tidak boleh makan babi atau anjing begitu kan Pak. Nanti kalau masuk atau ada acara besar begitu, nanti anaknya disuruh makan begitu Pak. Dan itu saya lihat sendiri. Jadi rasanya sedih begitu Pak, kayak dia kan sudah ikut suaminya, jadi kayak kalau kita keluarganya hargai begitu keputusannya. Dari saya seperti itu sih Pak. Oke, memang ada suatu adat istiadat di Indonesia ya, tentunya khususnya dengan agama, bukan adat istiadat ya, sebetulnya lebih ke arah agama ya, memang betul ya. Nah ini juga perlu kita istilahnya ya, mungkin perlu ada regulasi sebetulnya dari pemerintah, karena kalau kita meregulasi dari segi masyarakat tidak bisa, harus ada undang-undang yang mengatur tentang itu begitu ya, harusnya demikian. Jadi ada penghargaan atau toleran ketika orang memilih untuk menikah dengan yang berbeda agama. Saya pikir itu harus ya. Saya juga kalau misalnya jadi seorang anggota dewan, mungkin saya harus ngajukan itu. Kenapa demikian? Mungkin secara
dalam agama mungkin berbenturan dengan aturan agama, begitu ya. Tapi kan kita harus melihat apa adanya di masyarakat juga, mempertimbangkan gitu ya. Mungkin dengan syarat-syarat yang memang tidak sederhana, mungkin ya biasa ya seperti itu. Nah, kan kalau misalnya kalau di kami di agama Islam ya ada dua persepsi memang, Feby misalnya. Ada orang yang bilang seperti ini. Jadi kalau laki-lakinya dia Islam, kemudian apa namanya perempuannya itu Nasrani, beragama Nasrani, itu diperbolehkan untuk menikah. Ya. Kemudian ada yang bilang juga, oh tidak bisa karena katanya Nasrani sekarang berbeda dengan ajaran Nasrani yang lama. Ini juga perlu dipertimbangkan lagi, ya sisi yang itu. Kemudian ada juga yang bilang, kalaupun mau, ya harus masuk ke Islam misalnya. Gitu ya. Nah atau misalnya, ya hampir mirip lah. Kalau di Kristen itu Katolik tidak boleh menikah dengan Protestan, betul kan ya, Baby ya? Ada aturan itu ya bahwa kalau Katolik katanya tidak boleh dengan Protestan kecuali Protestannya ikut Katolik kan seperti itu ya, betul ya. Saya sempat dengar seperti itu. Jadi ada juga yang katanya karena Protestan itu sudah tidak lagi apa namanya tidak lagi ikut aturan dari liturgi Katolik katanya seperti itu, makanya harus dibaptis ulang. Nah itu juga ada aturan itu loh ya, kita perlu tahu juga. Jadi kita harus harus memahami itu. Plus tadi sikap apa budaya. Nah budaya ini memang kalau dipatahkan tidak bisa, tapi bisa diakulturasi dengan artian itu tadi menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Memang pekerjaannya sulit, tidak mudah untuk mengubah persepsi seseorang ya, apalagi persepsi masyarakat. Aturan mainnya seperti itu. Ya kemarin saya ke Lombok tuh ya. Di Lombok ada perkawinan yang namanya merari ya. Merari itu artinya kalau pengen nikah dengan seseorang, si ceweknya harus diculik dulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau cowok itu wajib menculik ceweknya selama 1 hari. Nah, nanti dicari-cari sama orang tuanya, gitu ya. Nah, kemudian itu hal yang wajib. Ya, 1 hari tidak diajak apa tidak boleh pulang. Nah, nanti ketika itu dijemput, dicarilah si orang ini siapa nih ya katanya yang nyulik anak saya. Nah, si laki-laki itulah muncul dengan keluarganya. Ini ada di saya. Nah, kemudian si keluarganya akan nanya katanya ke pihak si keluarga si cowok itu ke anaknya langsung, ayolah dibujuklah supaya pulang. Kamu mau pulang atau tidak? Ketika si anak ceweknya itu bilang, tidak, saya tidak mau pulang, saya mau menikah saja. 3 kali dia bilang itu, maka orang tuanya harus mundur. Nah, setelah mundur, baru yang nanti akan mempertemukan antara dua kubu keluarga itu ada yang namanya wakil dusun, katanya. Dusun 1 dan dusun 2 kita bertemu. Nah, nego katanya gitu ya. Negonya apa? Biasanya pihak laki-laki, pihak perempuan akan minta uang mahar untuk membeli untuk menjual anaknya. Ayo saya jual anak yang mana gitu ya. Nanti di bargain, yang bargain itu kepala dusunnya bilang nanti saya mau ini, nah nanti nyampein ke keluarga laki-laki ini ini pengen bisa dinikahi tapi harganya harus bayar 50 juta. Nah, kita nego lagi, oh nggak bisa, saya nggak punya uang, bilang aja anak laki-laki ini baik orangnya, gini gini gini, dan nego lagi. Itu menarik di kita ya budaya ya. Mungkin di budaya wilayah setempat Anda juga ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau dipatahkan dengan agama, budaya pun tidak bisa. Nah, dengan artian yaitu agama pun sebetulnya harus toleran, ya secara tidak langsung harus toleran, ya karena adat istiadat kita tahu sendiri bahwa Islam juga masuk ke Indonesia tidak secara dipaksa, tapi melakukan adat istiadat yang secara toleran itu. Ya, itu yang saya lihat ya, makanya kebanyakan penganut agama Islam di Indonesia itu ia cenderung memeluk agamanya mazhabnya Sunni di bawah Nahdlatul Ulama, banyaknya itu ya, terbanyak paling banyak. Kenapa demikian? Ya, karena mungkin
Kalau Nahdlatul Ulama lebih tolerannya kelihatan gitu ya, dengan artian mengakulturasikannya, dia masih mengambil budaya-budaya masyarakat lain. Tapi kalau masyarakat lain biasanya tidak demikian, ya agak strict dengan agak gitu. Nah, tapi betul pernikahan ini juga mungkin kita ya harus ada pertimbangan ya ke depannya gitu ya. Aturan sebetulnya Febi yang perlu dikuatkan ya, hanya pemerintah atau kepala daerah yang bisa mengeluarkan aturan seperti itu, bahwa nanti kalau ada orang yang menikah berbeda agama, kemudian ada adat misalnya potong babi misalnya atau makan babi sementara orang tersebut beragama lain, nah misalnya tidak diwajibkan atau ada satu aturan tidak mengharuskan memakan babi, mungkin diganti dengan yang lain meskipun memang bertentangan dengan budaya nantinya ya, tapi itu harus ada aturan regulasi. Betul. Oke. Ada lagi kira-kira siapa lagi yang menarik? Apalagi tadi kita sudah bilang tentang di pendidikan ada, kemudian di dalam kepemimpinan ada, di dalam pernikahan ada juga intoleransi. Apalagi kira-kira? Ada lagi, Pak. Kira-kira gimana lupa nih? Kalau untuk saya ini yang saya rasakan juga, Pak, di bidang pendidikan dengan kehidupan bermasyarakat. Kalau di pendidikan itu ketika SD. Jadi kalau itu tuh itu intoleran mayoritasnya terhadap minoritas, seperti membatasi kegiatan seperti membatasi kayak yang orang Islam tidak boleh pakai jilbab ke sekolah, kemudian kegiatan agamanya dibatasi, harus ikut yang mayoritas. Kemudian kalau di kehidupan masyarakat seperti kayak pelayanan begitu, Pak, misalkan kita di rumah sakit begitu kan di sini kan mayoritasnya non. Betul, ya. Jadi pelayanan itu tuh yang kita yang Muslim itu diperlakukan yang berbeda, yang kayak dia dihiraukan, kemudian kasar ininya pelayanannya, kemudian pokoknya tidak enak. Tidak enak. Kalau sama dengan mereka pelayanannya itu lembut dan cepat ya. Oke. Iya. Ya, berarti permasalahan di Indonesia Timur dengan di Indonesia Barat terbalik. Ya, Indonesia Timur dan Barat itu terbalik berarti. Betul ya, berarti kita itu perlu ada penengah dan ya regulasi ya. Nah, kalau di kita ya betul ya, kalau di rumah sakit, pelayanan rumah sakit, mungkin kalau di daerah timur mayoritas justru non muslim ya. Kebalikannya minoritasnya muslim kan gitu ya. Nah, dari segi pelayanan itu jadi berbeda. Itu juga yang dirasakan di wilayah barat ya, beberapa seperti itu, orang yang non muslim kadang merasa berbeda begitu ya. Nah, tapi memang ada beberapa, berarti kita harus juga memberikan regulasi tidak hanya dalam dalam masyarakat tapi institusi ya. Nah, sudah masuk ke institusi itu yang Ulfa bilang. Kenapa? Karena di sini pun sama. Di beberapa rumah sakit di Bandung khususnya, di Bandung itu kebanyakan rumah sakit justru non muslim. Yang muslim hanya hanya dua yang saya tahu ya, yang dikelola oleh muslim di Bandung itu. Yang satu rumah sakit Muhammadiyah, yang satu lagi rumah sakit Al Islam. Ya, ada dua. Nah, sementara sisanya yang lain justru rumah sakit non muslim. Ya, ada Immanuel di sini, ada rumah sakit Santo Yusuf, ada rumah sakit Santo Boromius, ada rumah sakit apalagi ya, pokoknya banyaknya, lebih banyak yang non muslim. Nah, ini saya sih sempat juga ya, karena ada saudara saya yang suster di rumah sakit itu ya, di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang non muslim. Nah, di dalam sini juga kelihatan katanya ada sedikit intoleransi, dengan artian intoleransi dan juga sedikit kadang-kadang ada upaya kalau kita sebutkan apa disebutnya,
upaya penarikan agama gitu, pengubahan agama itu juga ada. Ya, jadi ya mungkin semacam misionaris begitu ya, itu juga masih ada, dan itu saya pikir perlu juga diantisipasi karena itu juga dianggapnya sebagai intoleransi sebetulnya ya. Itu ada yang seperti itu juga. Jadi termasuk juga di universitas tertentu ada yang mensyaratkan, khususnya misalnya universitas yang Kristen, itu ada juga yang menyaratkan bahwa kalau mau jadi dosen di sini syaratnya harus Kristen, tidak boleh agama lain. Itu masih ada yang seperti itu ya. Nah, itu juga perlu mungkin regulasi dari pemerintah ya. Sama juga mungkin di sana yang di daerah wilayah timur ya mungkin ada sebagian yang mewajibkan itu ya. Ya sama ya, karena di kita itu sebetulnya yang runcing dua ya, sebetulnya Islam dan Kristen yang paling runcing gitu ya. Kalau yang lain ya mungkin di wilayah daerah Bali itu ada Hindu juga kan. Kita kan sebetulnya penganut terbesar itu dua itu ya, Islam, Kristen dan Hindu sebetulnya yang masih ini. Buddha juga banyak, tapi saya lihat tidak banyak bermasalah kalau Buddha begitu ya, tidak terlalu runcing seperti Islam dan Kristen. Nah, itu kita harus perlu ini, berarti kita betul satu tadi dari segi sekolah, kemudian pemerintahan, kemudian dari segi masyarakat pernikahan yang Ulfa lakukan barusan itu intoleransi di bidang institusi. Itu ada lagi institusi. Satu orang lagi, ada lagi sebelum kita lihat video yang berikutnya. Ada lagi tidak? Ada komentar? Institusi sudah, pernikahan sudah. Kemudian apa lagi? Sekolah sudah, ya. Nah, satu hal lagi yang paling saya tidak suka, itu apa? Yang tadi di dalam video, ketika kita dilarang mengucapkan selamat kepada orang lain, itu saya pikir itu propaganda, saya pikir. Karena dulu tidak ada. Saya masih ingat zaman Soeharto, ya. Ketika zaman Soeharto dulu, saya termasuknya golongan lama ya, gitu. Meskipun belum tua-tua banget, tapi dengan artian saya pernah mengalami wilayah zaman Soeharto gitu. Zaman Soeharto itu kita boleh apapun lah ya. Kan yang namanya mengucapkan tidak salah, hanya mengucapkan saja, apa salahnya kan gitu. Ya asal jangan, kalau di Islam kan yang jelas tidak boleh itu mengikuti dengan artian kita misalnya ikut-ikutan apa gitu. Padahal kan bukan mengikuti boleh, tapi tidak artiannya mau secara langsung bergabung dengan agama yang berbeda ya. Nah, saya pikir itu yang jadi masalah ya di kita itu, kadang-kadang ucapan selamat ya, terakhir-akhir ini kan yang tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kalau saya sih saya tidak berlaku itu, saya tetap ucapkan selamat Natal ke saudara-saudara saya yang Nasrani. Ya, kenapa demikian? Ya apa salahnya? Hanya ucapan kok, tidak ngikut kita ini ya. Kemudian kalau mau ngasih bingkisan itu kok malah senang juga kan, bolak-balik ya, apalagi Lebaran. Kenapa mereka boleh menyebutkan Lebaran sementara kita tidak boleh menyebutkan selamat hari Natal gitu saja ya. Itu hanya ucapan. Saya seorang ahli bahasa, ketika seseorang diberikan pujian, dia akan lebih menghargai kita. Itu yang jadi utama ya. Ketika seseorang hal kecil itu sangat bermanfaat, bahkan mungkin saja siapa tahu kita harus berpikirnya seperti ini. Ya, siapa tahu tetangga kita yang berbeda agama itu dia tidak punya saudara di tempat kita. Kemudian kita langsung bilang, ya misalnya kita bilang selamat Natal ya, atau misalnya selamat ulang tahun ya. Ya cara inti utamanya kita kalau selamat ulang tahun. Apa yang kita rasakan kalau ada orang yang tidak kita kenal tapi dia tahu ulang tahun kita kapan? Satu, kaget pasti, kedua terharu. Kok dia kok tahu ya saya ulang tahun ini sekarang, apalagi ngasih hadiah kan sangat ya. Kok tiba-tiba tahu dan ngasih hadiah. Nah, itu pun sama, saya sempat berpikir seperti itu. Kita balik lagi ke diri kita. Kalau kita berada di luar negeri sana, yang mayoritas non-muslim, kemudian
ada orang mengucapkan selamat hari raya Lebaran ya, yakin terharu gitu ya. Kenapa demikian? Karena ya tidak ada teman di sana, tidak ada orang untuk berbagi. Siapa tahu juga demikian. Ketika kita berada di Indonesia, ya kita harus memikirkan juga. Siapa tahu tetangga itu dia justru istilahnya apa ya, berharap ada yang mengucapkan itu. Gitu. Kan ucapan tidak berbayar, ya kita senyum saja ibadah. Mengucapkan juga sebetulnya ucapan selamat juga ibadah. Ya saya sih sering berpikirnya demikian. Ya, atau misalnya selamat hari raya Nyepi ya. Nah, jarang orang bilang itu ya, apalagi Kuningan, apalagi misalnya hari raya Waisak. Ya, orang jarang nyebut itu. Nah, ya itu yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Saya sering kali berpikir seperti itu. Kenapa? Satu hari lagi saya satu pengalaman saya juga pernah. Ya, bule juga sama. Begitu saya mengajar bule Australia dulu itu namanya Pak Bill ya. Nah, dia bilang gini, saya 1 minggu tidak masuk, kemudian begitu masuk pas buka pintu dia langsung bilang selamat ya Pak Di, katanya gitu. Saya kaget kan, selamat apa kata saya tuh, selamat apa Pak, kata saya tuh gitu kan, kemarin hari raya itu 1 Muharram katanya, tahun baru Islam. Dia bilang selamat tahun baru ya. Saya kaget di situ. Kagetnya kenapa? Orang bule saja dia ini, padahal di Indonesia kan tradisi tahun baru Islam itu tidak dirayakan. Tidak seperti di Arab mungkin ya, atau di luar wilayah gitu ya. Tapi dia ingat gitu. Saya juga di situ merenung sendiri juga, orang bule sampai gini, sampai tahu tahun baru Islam, dan dia seolah-olah merayakan seperti halnya kita ngucapin selamat tahun baru Masehi begitu. Nah, itu jadi harus yang kita pertimbangkan ya. Jadi toleran itu sangat penting. Tidak ada salahnya kita ucapkan selamat hari Natal ya. Nah, itu kita harus berpikirnya siapa tahu dia itu orang sebatang kara, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa, hanya punya Tuhan yang dia pegang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang itu langkah senangnya, apalagi dikasih misalnya ada sedikit kado ini. Nah, itu ya. Dan tidak jarang kan orang kita juga kalau lebaran ada non muslim atau ya yang beragama lain mengasih kado, apakah kita tolak? Enggak, justru senang aja gitu ya, dikasih bingkisan selamat lebaran itu menarik. Nah, ya itu betul. Oke, jadi kita lihat lagi nih. Ini ada satu video lagi yang menarik, mungkin sudah melihat ya. Ini dari Najwa Shihab. Kemarin sempat viral video ini tentang DNA orang Indonesia. Kita itu orang Indonesia apa bukan? Katanya gitu ya. Kita itu orang Arab apa bukan? Kata Najwa, dia mencoba mengetes DNA dia dan hasilnya mengejutkan. Kita lihat ya. Ini yang tentang ini nih. Pernahkah kamu melihat tindakan intoleransi di lingkungan sekolah atau kampus? Tindakan intoleransi terkadang kita lakukan secara tidak sadar loh. Karena itu, kita perlu memahami apa arti dari intoleransi. Nah, ini yang berikutnya. Belum di-share itunya ya, suaranya ya. Nah, share screen saya suka lupa. Oh, udah share. Share. Kok mati? Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8%. Kok mati. Dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerikan sama Anda, kirain Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin karena mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Dari Arab, dijual dari presentasi DNA-nya.
64% itu Indonesia, Filipina, sama Malay. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina, dan lain-lain itu sama Andean ya. Sempat nanya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi, ya disitulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang manusia bikin sendiri, geografis, secara demografis gitu loh, aku ini siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu loh. Itu aja, dan ya kita manusia gitu loh, yang sama-sama punya rumah di bumi ini. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Kita itu merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi out of Africa, orang-orang keluar dari Afrika itu ya. Cuman dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua ya, yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah arkipelago. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah, itu orang-orang yang ini ya, trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada di bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia. Kita tahu semua sejak 2017 semakin runcing, motifnya macam-macam, dan itu yang membuat kita di Historia kemudian berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal abad 20. Sehingga istilah asli
tidak asli, pribumi, non pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia itu diakui karena status hukum dia memang warga Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama, tidak ada. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara ya memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Oke. Ini menarik juga ya. Kalau kita lihat tadi dia bilang ternyata Indonesia ini bukan tidak tidak disebut Indonesia ya, ternyata kita juga kalau misalnya mungkin kalau mau tes DNA itu ya kita bisa terlihat kita itu aslinya dari mana ya. Memang mungkin Indonesia pun perlu satu hal saya pikir yang perlu dikuatkan itu harusnya mirip dengan Amerika. Amerika punya semboyan the land of freedom, ya, tanah kebebasan. Indonesia sebetulnya lebih bebas daripada Amerika, ya, lebih banyak, bahkan penduduk pendatangnya pun banyak, ya, terutama ya tadi itu kalau kita lihat dari yang disebutkan Najwa Shihab tadi, keberagaman ini seharusnya katanya apa? Indonesia ini menjadi suatu wadah saja, sudah saja dianggap sebagai suatu wadah tempat kita tinggal bersama. Itu yang membuat pemicu muncul toleransi. Ya, ketika kita bisa toleran, kita bisa merasakan keberagaman itu menjadi suatu value atau nilai, ya, nilai hidup. Saya pikir itu akan jadi hal yang positif ya ke depannya. Gitu. Ya, ada tanggapan tentang video yang barusan? Kira-kira apakah ada tanggapan tentang awal mulanya ya, kita itu dari mana? Saya tanya yang lain, misalnya siapa ya? Menurut Ikhwan nih, kalau Ikhwan tes DNA gitu ya, kira-kira Ikhwan itu asli mana? Kira-kira coba kalau setahu Ikhwan. Kurang tahu juga Pak. Misal dari orang tuanya asli mana kira-kira? Apakah ada campuran Jawa, Sunda? Kalau orang tua Jawa Pak. Jawa. Kemudian ibu bapak sama Jawa? Iya, Jawa sama Jawa Pak. Oke, berarti kemungkinan ya dari Jawa ya. Tapi sekarang tinggal di Sumatera Pak. Di Jambi. Oh, di Jambi. Nah, iya, ya. Apakah mungkin ada keturunan dari Jambi tidak kira-kira? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, berarti kemungkinan transmigran saja ya disebutnya. Iya Pak. Transmigran Pak. Oke. Coba yang lain. Menurut Feby, Feby kira-kira ada turunan mana saja kira-kira? Masih di mute, Feby? Nah, ada, coba. Silakan. Dari NTT, Pak. Dari NTT. Nah, tapi kira-kira ada nggak yang orang tua atau nenek atau kakek apakah memang asli sana? Memang asli dari sini, Pak. Oh, asli. Juga kurang tahu sih, Pak. Nah, mungkin saja ya kalau tes DNA siapa tahu ada suku lain ya, bisa jadi ya, kita tidak tahu juga. Tapi ini masih berarti asli NTT. Gimana kalau Diki kira-kira asli mana?
Kalau orang tua asli Jawa Timur sih, Pak. Jawa Timur. Ya. Kamu ibu bapak sama Jawa Timur. Kalau bapak nggak tahu, kalau mama ya Jawa Timur. Oh, oke, dari Jawa Timur ya. Nah, tapi sama-sama Jawa sih, Pak. Oh, dua-duanya Jawa. Oke, sekarang tinggal di Sumatera, Riau. Riau. Nah, kira-kira ada nggak turunan dari Riau-nya? Ada? Nggak ada, Pak. Ada, oke. Mungkin ada darah Riau. Nggak ada ya. Kemudian Yohana kira-kira? Yohana, kalau Yohana gimana? Iya Pak, jadi kalau aku itu ayah itu asli Jawa, tapi mama asli Medan atau Batak lebih sih sebenarnya. Berarti kan ada sedikit ini ya. Nah, kira-kira kalau Yohana berpikirnya sebagai orang Medan apa seorang Jawa? Rasanya nih, kira-kira. Aku ngerasa lebih ke Jawa sih, Pak. Jawa, oke. Ya, kadang-kadang kan ada ya, oh saya tinggalnya sih lebih cenderung merasa orang Medan, gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Oke. Kira-kira yang lain, siapa lagi yang lain? Lydia ada nggak? Pak. Lydia, kalau Lydia nih, kira-kira aslinya mana? Tahu sih Pak, coba kalau ayah orang Melayu, orang Jawa. Jawa asli. Kalau bunda orang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, berarti masih cenderung ke arah Sumatera ya? Oke. Nah, berarti kan kita nggak tahu juga apakah Riau ini, Melayu ini kan luas juga ya, bisa sampai Malaysia sana. Ya, Selat Malaka, Malaysia ke atas itu juga bisa jadi ya, masih gitu. Kemudian siapa lagi nih? Raifar kira-kira orang mana? Kalau dari ibu dan nenek sih orang Bandung sih Pak, masih Sunda. Nah, tapi adakah dari luar nggak? Nggak ada? Kayaknya nggak ada sih Pak. Ada, oke. Ya berarti kan mungkin Sunda lah ya asli ya. Kemudian yang lainnya Hilwa kira-kira? Kalau Hilwa ayah Melayu Pak, Melayu Bengkalis. Tapi nggak tahu juga awalnya dari mana. Terus karena kata Atuk dulu, Atuk tuh juga perantau Pak. Oh, dari luar. Dan dia ada darah Cinanya. Jadi bisa jadi ya. Gitu lah. Bisa jadi, oke. Kemudian terus gimana? Kalau ibu? Kalau ibu Jawa. Oh, ibu Jawa. Jadi apa namanya, merantau juga ya ke Riau ya? Posisi di mana sekarang? Di Riau juga? Iya, di Riau. Oke, ya mungkin ada percampuran karena kan bangsa Indonesia itu sebetulnya bangsa apa namanya, perantau ya. Rata-rata perantau, saya pikir tidak diam di tempat, itu yang dulunya gitu. Kalau kita tanya ke kakek atau buyut gitu, biasanya mereka tidak nomaden gitu ya, kebanyakan nomaden. Kecuali orang Jawa, orang Sunda memang. Ya, orang Jawa dan Sunda cenderung apa ya, Jawa sih saya pikir ini ya, Sunda agak cenderung tertutup ya, dia jarang pergi jauh biasanya. Tapi kalau orang selain Sunda di wilayah kita itu, apalagi Sumatera, Kalimantan gitu ya, Makassar gitu ya, Sulawesi, itu biasanya mereka nomaden, berpindah-pindah. Nah, kalau Dwi gimana Dwi? Dwi ada nggak? Nah, Dwi kira-kira gimana? Kalau ibu itu dari Jawa Pak, bapak juga dari Jawa, sama-sama dari Jawa Pak. Oh gitu. Sekarang posisi di Lampung. Di Lampung. Oke, ya berarti Jawa ya kemungkinannya ya. Nah, karena memang dari Lampung itu Jawa. Kebanyakan suku Jawa, Sunda juga ada, Lampung sendirinya juga ada. Kemudian siapa lagi yang ini? Ulfa gimana? Kalau Ulfa ada nggak? Kamu ya. Ada Ulfa? Ada nggak? Oke, kalau Wahyu gimana nih? Wahyu ada nggak? Oke. Ada Pak. Nah, kira-kira Wahyu dari mana nih? Kalau
ayah dari Jawa Tengah, Cilacap, asli Cilacap. Cilacap, Kalau oke. ibu dari Padang, Oh, dari Padang. Oke. Sekarang posisi di Lampung. di Lampung. Oh, oke. Ya, mungkin juga kalau Cilacap juga belum tentu ya nenek moyangnya karena banyaknya nelayan ya Cilacap itu bisa jadi dari wilayah lain ya gitu. Kalau Padang juga sama ya orang Padang itu cenderung apa namanya berpindah migrasinya banyak karena menurut orang Padang kan istilahnya kalau diam di rumah itu katanya nggak menghasilkan gitu ya makanya orang Padang itu cenderungnya merantau nyari tempat makan di tempat lain gitu ya itu ciri khasnya ya katanya begitu saya suka ngobrol dengan orang Padang bilangnya begitu jadi kalau di desa itu justru sepi kenapa karena banyak yang yang merantau keluar Sumatera gitu ya tujuannya mencari nafkah setelah berhasil balik lagi katanya gitu biasanya ya nah kemudian Yunita gimana Nita adakah Yunita? Oke, nah Yunita kira-kira masih di mute mungkin ya? Nah, ada suaranya. Tes. Nggak terdengar Yunita? Itunya ada mikrofonnya nyala tapi tidak terdengar. Tes. Nah, ada nah. Ya ada. Nah, kira-kira Yunita dari mana? Kalau orang kalau mama sama bapak tuh asli orang Bugis tapi sekarang lagi di Jambi. Oh gitu. Nah orang Bugis juga sama orang perantauan ya biasanya banyak yang merantau nih. Kalau Adil gimana nih Adil? Oh Adil? Papa sama mama asli Sumbar Pak. Sumatera Barat. Oke. Posisi sekarang di Sumatera Barat juga. Iya. Oh, oke, berarti asli situ. Ya, Ahdan asli mana Ahdan? Ini Ahdan nggak kelihatan. Asli Garut, Pak. Ibu dan Bapak sama asli Garut? Bapak dari Bandung, Pak. Oh, orang Bandung, oke. Bobby, kira-kira dari mana nih Bobby? Saya kalau ayah dari Duri, Pak. Kalau ibu dari Solo, Sumatera Barat. Oh, dua-duanya Duri Riau. Oke, Duri Riau. Ya berarti masih Sumatera lah ya. Nah, kita kan bisa lihat iya, Pak. Secara garis besar mungkin ya kita tidak tahu kalau dirunut ke atas itu terus ke atas ya. Kita ini sebetulnya nenek moyangnya dari mana? Kalau dari agama ujungnya Nabi Adam katanya begitu. Kalau dari agama ya, kalau dari segi agama kan semua anak cucu Adam katanya begitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu juga. Kalau saya sendiri sebetulnya aslinya asli Bandung, ibu dan bapak juga lahirnya di Bandung, tapi kakek saya asli Lampung. Jadi sebetulnya makanya sipit-sipit kayak orang Chinese. Nah, mungkin ya ada juga ya. Nah, terus saya sempat nanya dulu ke adiknya kakek yang masih hidup. Ya, ternyata buyutnya juga bukan dari Lampung asli, dari bapaknya ada dari Makassar juga katanya, gitu. Datang ke Lampung, menikah dengan orang Lampung. Nah, ya jadi mungkin kalau saya cek ya bisa saja ada darah Cina dan Bugis atau apa gitu ya, kita nggak tahu juga ya. Nah, gitu. Jadi sementara apa namanya ras ini kita bisa melihat arti toleransi itu, jadi kita bisa terbuka bahwa tidak ada sebetulnya manusia yang asli A gitu ya kayaknya sih semua orang di Indonesia ini turunan deh karena kalau kita lihat orang Thailand mukanya mirip ya orang Vietnam mirip juga ya mungkin satu ras kan kalau dibilangnya ras ya kalau ras itu kita Melanesia kan gitu ya wilayah-wilayah apa Asia ya Asia Tenggara gitu itu misalnya mungkin masih satu keluarga ya kalau misalnya ditarik ke yang lain ya bisa saja masih ada hubungannya juga. Oke kita lihat ada dua lagi videonya ya dua video tentang toleransi mungkin sudah pernah nonton video ini tapi ini bagus juga kita lihat mana escape ini nggak mau minimize nih
Nah, ini tentang dua lagi, ada tentang video renungan toleransi. Ini tentang Terima kasih, Pak. Concat. Ini Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti udah tadi gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Gak apa-apa lah. Iya, sebentar ya Pak. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek, Mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani pedesnya itu, Pak. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini kan sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, ini iya. aja. Terima kasih. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي. Oke, kita lihat satu lagi ya. Mana ya? Ini mana satunya lagi? Oh ini. Oke, kita lihat.
hari ini aku pulang. Perjalanan yang cukup melelahkan. Ku coba untuk mengenal seseorang di sebelahku. Dengan segala upaya, aku coba untuk berinteraksi. Tapi sepertinya sia-sia dan cukup membuatku kesal. Sudahlah, lupakan. Aku harus cepat ke gereja. Di keseharianku, aku selalu berkumpul dengan Edo, temanku. Pada hari itu, aku bertemu orang itu lagi. Dan itu cukup membuatku penasaran. Sebenarnya, siapa dia? Ternyata dia orang baik. Sebagai makhluk sosial, aku coba untuk berinteraksi lagi dengannya. Dia mengajarkan aku arti toleransi beragama yang sesungguhnya. Terima kasih untuk pelajaran berharga hari ini. Nah ya, tadi kita sudah melihat videonya, tapi kunci utama sebetulnya ini ada jawabannya. Gimana cara kita untuk toleran? Nah, saya buka dulu deh ya, masih ada 20 menitan kurang ya. Nah, misalnya menurut Anda, jadi apa sih solusinya supaya kita bisa toleran setelah melihat video-video yang kita tayangkan di hari ini? Kira-kira coba apa yang bisa membuat menurut Anda kita itu bisa kok toleran? Caranya gimana? Oke, saya buka lagi
sedikit diskusi. Cara kita toleran itu seperti apa? Kalau lihat di film tadi, kita intinya apa yang tadi? Yang pertama, kita harus mau berbagi, ya. Yang kedua juga kita harus tentunya mengenal orang yang hendak kita ya kita harus kenal dulu orangnya supaya bisa toleran, kan gitu ya. Nah kira-kira apa lagi solusi dari supaya kita bisa, atau misalnya menurut Anda cara apa yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi seseorang yang toleran? Selain tadi satu berbagi, kedua itu tadi memahami seseorang. Oke, saya tanya deh, kira-kira siapa yang mau coba atau siapa dulu mau coba, silakan. Menurut siapa coba? Firda belum ditanya. Firda ada nggak? Firda ada nggak? Ada Pak. Oke, nah menurut Firda, cara kita supaya jadi seseorang yang toleran, nah ini untuk menutupnya, kira-kira gimana? Harus bagaimana? Selain kita harus bisa berbagi, memahami seseorang, apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita toleran? Menurut saya mulai ke diri sendiri dulu Pak. Kalau kita misalnya kita lihat orang yang dikucilkan, terus supaya timbul rasa toleransi bisa dimulai dengan coba kita bayangkan bagaimana kalau kita berada di posisinya, begitu Pak. Oke, iya. Bercermin pada diri sendiri ya. Oke. Iya Pak. Diri sendiri. Iya betul ya. Karena saya juga dulu sempat ada teman yang sedikit kalau kita bilang autis ya. Orang lain itu bukan autis, dia disebut normal, tidak begitu normal gitu ya. Disebut tidak normal pun masih bisa menjawab pertanyaan kita dengan baik ya, entah itu bagiannya seperti apa ya gitu. Hanya saja ada orang yang seperti itu, dan tugas kita ya kita harus memahami dia, bercermin juga ya, kalau dia seperti itu harus bagaimana. Dulu sempat itu teman saya itu sampai mau di DO dan saya bantu dia sampai lulus ya. Kenapa demikian? Karena saya merasa dia itu butuh bantuan sebetulnya, bukan butuh ini. Sementara dosen-dosen ya, saya ketika di Unpad, dosen-dosen itu selalu berpikir, wah kamu nanti di DO, kamu saya DO, kamu ini gitu. Dia sampai patah semangat juga sempat ya, karena yaitu kondisi dia itu ya seperti itu, beda dari yang lain, nilainya jelek, kemudian karakternya berbeda gitu ya, tidak punya malu, kemudian kadang-kadang ya kalau kita bilang seperti orang aneh gitu ya. Nah saya di situ tetap bantuin dia skripsinya sampai selesai, dengan artian bukan bantuin nulis, tapi saya bantu bimbing dia nulis, dia bolak-balik sampai kurang lebih 20 kali, hasil kopiannya itu ini, tapi tetap si dosennya itu selalu bilang, kamu itu nggak akan saya luluskan gitu. Ya saya dulu masih zaman S2, saya S2, dia teman saya di S1, jadi saya udah masuk, dia belum lulus gitu. Dia bilang, namanya Adit ya. Dia bilang, Adit kamu nggak usah patah semangat, udah aja terus aja. Oh kita kan bareng-bareng nih, saya juga kan bantu kamu, saya bilang ya. Kalaupun dibilang mau di DO harus ada alasannya dong, kata saya tuh. Dan itu kan dia nerima revisian, itu ada tuh buktinya kan, hasil kopiannya udah 20 kali bolak-balik, Adit iya, tapi katanya selalu aja bilang gini gitu. Ya kata saya itu jangan inilah. Nah, terus saya tahu dari admin ya, si dosen itu bilangnya gimana, kalau saya lulusin dia itu memalukan bagi universitas, katanya begitu. Nah ini saya kadang-kadang aneh, kok ini dosen nggak toleran banget gitu ya, melihat situasi kondisi dia seperti itu. Kalau saya posisinya sebagai dosen sekarang, saya tetap akan luluskan anak itu daripada dia menderita, kasihan juga kan nggak lulus ya. Kalau dia terus nggak diluluskan itu jadi beban kan buat kita juga sebagai pengajar. Kalau saya sih sederhana saja, kalau dia memang kapasitas kemampuannya kurang, kenapa tidak dikasih C saja, sudah C kan sudah lulus, tapi jelas dia harus revisi atau apa, tapi kan C juga sudah meluluskan gitu.
daripada dia terus ditahan-tahan tidak boleh lulus gitu ya, sementara kemampuannya segitu-gitunya. Itu kejadian di teman saya seperti itu. Saya bilang akhirnya saya suruh ke salah satu profesor. Ya, saya bilang, nah ini mah saya buntu, saya tidak bisa bantu lagi soalnya ini urusan personal. Datang saja ke Profesor A, bilang ini hasil revisian saya sudah ini solusinya bagaimana. Nah, untungnya si profesor itu dia baik juga. Profesor itu seniornya si dosen ini gitu. Akhirnya pas datang ya kata saya juga kan orangnya orang yang nggak ini ya kayak kalau kita itu kayak disebut kayak idiot gitu ya, tapi gimana ya agak aneh lah pokoknya gitu ya. Dia datang tuh nggak padahal saya yang suruh gitu. Saya suruh dia datang aja ke sana. Dia datang itu ke tempat profesor itu nggak bilang dulu nggak apa-apa, datang langsung gedor-gedor pintu. Nah kata si profesornya dia bilang, oh kamu ini katanya dia itu, kamu ini kayak maling aja, nggak bilang dulu ke saya, tiba-tiba masuk, apa? Ini Pak katanya dosen saya si Pak Eko nanya tuh, si Pak Eko ini katanya nggak ngelulusin saya, terus alasannya gini. Kenapa sih cina? Kamu siapa yang bimbing? Eko enak aja cina. Dia dapat apa manisnya, saya dapat getahnya, dibilang. Tapi dikasih tahu jawabannya sama si profesor. Udah sini mana? Lihat katanya dilihat, dikasih tahu kan hasil jawabannya gini. Nah, setelah itu baliklah rame di kampus. Pak Dudi marah, ya, namanya Profesor Dudi udah almarhum. Pak Dudi marah kan ke Pak Eko di kampus, kenapa? Itu cina si Adit nyuruh ke saya cina benerin itu, kamu nggak bimbingnya nggak bener katanya gitu. Udah bolak-balik dia itu, udah lulusin aja, lulus akhirnya. Nah itu ya, jadi namanya kita harus melihat ya itu tadi ya, selain kita ini harus bercermin dengan diri sendiri. Kalau dia tidak mampu dan kita sebagai dosen, saya pun sama ya, selalu begitu, selalu bercermin. Saya tidak jadi dosen tidak strict, lihat kemampuan si anak. Kalau si anak itu tidak mampu, saya pikir baiknya ya sudah luluskan saja meskipun nilainya kecil. Tapi itu objektif karena apa yang dia dapatkan kan memang segitu-gitunya, ya itu aja udah, daripada kita kasih gitu terus dia bolak-balik dan kemampuannya tetap tidak mau meningkat kan karena segitu-gitunya. Nah, itu juga. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang selain berbagi, memahami seseorang, bercermin pada diri sendiri, apa yang bisa membuat kita jadi toleran terhadap orang lain? Ayo boleh, siapa lagi? Ini kita punya cuma waktu 15 menit lagi aja. Oke. Kalau menurut siapa nih? Menurut Adil deh. Menurut Adil, cara toleran itu apa? Supaya kita toleran gitu ya. Gimana ya Pak? Mungkin jangan memandang rendah orang lain, selalu menghargai orang lain dan tidak melihat latar belakangnya, kayak kalau dia miskin kita nggak mau teman sama dia kayak gitu Pak. Oke, tidak melihat kondisi atau situasinya ya, tidak melihat latar belakangnya. Oke, betul, latar belakang. Oke, ada yang lain lagi? Dari siapa nih? Dari Diki, kira-kira gimana? Cara supaya kita bisa toleran, selain kita harus bisa berbagi, memahami seseorang, bercermin pada diri sendiri, tidak melihat latar belakang orang lain, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa toleran? Nah, kalau dari saya mungkin udah dijawab mungkin ya Pak. Sudah dijawab. Iya Pak. Ya, ada ide lain nggak kira-kira? Kita bisa menerima orang lain, tidak ini apa? Satunya lagi mungkin apa? Belum kepikiran. Oke. Siapa yang lain boleh? Siapa yang mau coba menambahkan? Ilwa boleh Pak. Oke, boleh Ilwa, gimana? Kalau menurut Ilwa kita ini Pak, banyak berteman dan belajar tentang itu betul. kebudayaan dan agama lain. Jadi Iya, kalau betul. misalnya kita berteman sama orang tuh kan kita banyak pengetahuan tentang agama-agama lain. Jadi kita bakal lebih menghargai mereka. Oh gini ya, oh gini gitu Pak. Betul, iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi?
Saya boleh. Oke, boleh. Pak. Wahyu, silakan. Menurut saya mungkin kita sebagai manusia jangan merasa kayak kita superior gitu, kita lebih hebat dari orang lain. Kalau kita perasaan kita kayak gitu, gimana kita mau menghargai orang lain sedangkan kita merasa kita paling hebat gitu. Itu sih menurut saya, Pak. Tidak sombong istilahnya ya. Oke. Tidak merasa diri sombong atau ya merendahkan diri ya, tidak sombong sebetulnya, tidak merasa itu, tidak semena-mena, tidak sombong. Oke. Ada lagi yang lain? Kira-kira dari Ikhwan, kira-kira Ikhwan ada tambahan tidak? Selain kita harus berbagi, memahami seseorang, bercermin pada diri sendiri, menghargai orang lain, ya belajar dari agama orang lain atau berteman, tidak boleh merasa diri lebih unggul kan gitu ya, tidak sombong atau lebih merasa diri unggul gitu. Ada lagi nggak kira-kira menurut Ikhwan? Mungkin dari saya itu Pak, punya rasa kasih sayangnya Pak. Iya, Pak. Seperti yang di video yang tadi kan ada quotes-nya Pak. Betul. Iya Pak. Disayang. Oke. Di video tadi kan ada quotes-nya Pak. Boleh saya bacakan Pak? Ya boleh. Di video tadi kan seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita tidak hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia. Itu Pak. Nah ya betul. Ya. Meskipun saya pikir tidak mudah. Ya. Butuh proses, butuh alur, tidak tiba-tiba ajaib gitu ya, kita itu bisa toleran gitu ya, karena semuanya butuh belajar juga ya. Betul ya, mungkin awalnya itu saya pikir bisa yang awalnya dari yang Hilwa bilang, kita berteman dulu, belajar tentang hal yang berbeda itu, misalnya kalau berbeda suku kita pelajari sukunya seperti apa, adat istiadatnya seperti apa, budayanya seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa tahu oh ini tuh memang adatnya dia. Kan seperti kita kadang-kadang ya balik lagi dengan yang minggu lalu, kadang-kadang ada stereotyping ya dari masyarakat bahwa orang Batak itu galak misalnya gitu ya, orang Bandung baik, orang Jawa misalnya supel misalnya kan gitu ya. Kan itu sebetulnya ada nilai-nilai yang stereotyping itu. Betul, awalnya mungkin kita berteman dulu, belajar agama, bukan belajar agama artinya mau masuk agama, tidak, kita sebatas pengetahuan saja. Jadi tahu oh kalau agama Kristen ibadahnya di hari Minggu jam sekian, berarti supaya kalau kita mau nelpon atau ngajak main, nah sepertinya jangan jam segitu deh, nanti mungkin jadwal ke gerejanya dia kan gitu ya. Itu kita tahu dari situ. Atau Islam, kita tahu oh ini hari Jumat jam 12:30 jam 12-an dia pasti lagi Jumatan, kita jangan telepon dia deh dulu. Nah itu juga kan sebetulnya belajar dari agama orang lain. Pertama itu, kedua yaitu berbagi. Pikir itu ya yang tadi disebutkan di awal ya, berbagi kita berbagi itu dengan artian apa ya, berbagi kalau kita ada rezeki. Saya pikir itu ya, kalau di Islam ada yang namanya sedekah, kalau di Kristen mungkin ada yang disebut dengan persepuluhan ya, dengan artian itu juga ciri berbagi sebetulnya, tapi gereja yang minta tetap kan kita atau bakti sosial, atau misalnya di hari raya besar kita jangan segan juga ngasih ke tetangga ya ini, atau kita lagi sedang jalan-jalan kemana ya ingatlah tetangga sedikit banyak pun dia akan menghargai itu ya. Terasa kok pasti ya kalau kita berbagi, jangan takut untuk miskin katanya kan begitu ya. Nah, itu ya kalau di agama Islam kan jelas ketika kita berbagi maka 10 lipat kali ganjaran akan kembali padamu gitu kan. Jadi balik lagi sebetulnya, nah cara berbagi ini tidak harus juga harus seagama, tidak harus. Justru berbeda agama mereka pun kadang-kadang ya lebih kadang-kadang lebih memikirkan kita ya. Itu kan yang tadi saya bilang, siapa tahu dengan kalau tidak berbagi apa ya, bisa berbagi barang, bisa berbagi tadi hanya sebatas kata pun, ungkapan itu sudah berbagi sebetulnya. Nah setelah itu baru ya mungkin di awalnya ya kita juga harus bercermin pada diri kita sendiri. Ini bergabung dengan yang tadi, dengan yang perasaan jangan sampai kita itu merasa lebih unggul, merasa sombong. Nah ini akan baik untuk kita supaya lebih toleran dengan orang lain. Ya lihat
ngaca dari diri kita dulu, kembalikan pada orang lain. Kalau kita seperti itu posisinya, apa yang dia rasakan, gitu ya. Karena memang satu hal, mengubah diri orang itu akan sulit, tapi mengubah diri sendiri itu yang lebih mudah. Nah, itu toleran. Ya, kenapa? Kalau Anda berusaha mengubah orang lain, maka apa yang terjadi? Konflik yang akan terjadi. Itu hasil disertasi saya juga seperti itu. Jika kita mau mengubah seseorang, sudut pandang seseorang, ubah sudut pandang kita dulu, baru sarankan dengan orang lain. Gitu ya. Nah, tapi kalau orang lain itu menolak, jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Terima saja, berarti itu hak dia, itu opini dia. Misal gini, misal saya mau makan, misalnya gini, kita berada di restoran yang sama, ya, saya kemudian Hilwa, kemudian Ikhwan, kemudian yang lain, itu kan kalau di restoran pesennya macam-macam, bisa beda-beda. Terus saya bilang gini, udah aja pesen itu ayam aja lah semua, gitu ya, dah ayam aja semua, toh kan sama, kenyang-kenyang juga. Nah, kalau kita tidak toleran, kadang-kadang itu bisa menimbulkan konflik. Kita tahu, Ikhwan nggak suka ayam, sukanya ikan. Hilwa nggak suka ayam, sukanya kambing, gitu ya. Nah, itu yang disebut toleran. Kalau toleran, kita kembalikan dulu ke kelompok kita. Silakan, kira-kira mau makan apa? Oh, saya pengen ini. Oh, saya pengen ini. Nah, kalau ternyata budgetnya kurang, nah itu beda lagi ya. Misalnya kita diskusikan juga, budgetnya juga kurang kalau beli ayam sama ikan, kan nanti saya cuma bawa misalnya 500.000, nggak cukup uangnya. Oh, kalau gitu ya udah ayam aja. Nah, itu istilah toleran. Ya, dan artian jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Siap dulu diri kita sendiri, jangan tanamkan ke orang lain. Dan satunya lagi itu jangan melihat latar belakang orang tersebut. Siapa tahu orang tersebut, nah itu yang disebut stereotyping. Ya, stereotyping itu seperti itu. Orang kadang-kadang tidak menghargai ungkapan seseorang karena melihat dari jenis kelaminnya, melihat dari usianya, melihat dari golongannya, itu pun tidak baik. Ya, kadang-kadang orang kita gini, seringkali bilang, apa kamu anak kecil atau apa, gitu ya, itu yang jelek ya. Padahal siapa tahu anak kecil itu lebih memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih. Ya, kamu kan cuma tukang beca, gitu kan. Oh, mau berani-berani ngomong soal politik dan sebagainya. Siapa tahu dia itu dulunya mantan politikus, cuma jadi tukang beca, siapa tahu, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita melihat orang itu dari segi luarnya saja. Kan judge the book by its cover, dia bilang begitu kan, kalau di Inggris kan begitu. Jangan lihat buku hanya dari luarnya saja, cangkangnya saja. Kita lebih dalam dulu, tahu orangnya seperti apa, baru kita ngomong. Gitu ya. Memang orang akan melihat penampilan dulu dengan yang lain. Tapi yang harus kita lakukan, ya jangan langsung menjudge seseorang salah. Itu yang baiknya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi Anda. Anda sudah berada di tingkat perguruan tinggi, biasanya terlatih dari segi critical thinking Anda. Dan kritisnya harus muncul. Kita tidak boleh dulu bertindak sebelum mengumpulkan data-data yang cukup. Itu ciri khas dari seorang mahasiswa. Ya, karena nanti pun kalau skripsi pun demikian ya, dilatih seperti itu. Data dulu dicukupkan baru bertindak. Sama juga dengan ini. Ketika kita pengen toleran, ambil dulu latar belakangnya, oh sini tuh gini-gini. Jangan dengar dari orang lain. Tapi langsung Anda kenali orang itu, diri Anda sendiri datangi. Kadang-kadang sering yang begitu ya, kata orang aja dia galak. Ya, belum tentu. Menurut kalau dengan Anda itu bisa aja jadi baik. Banyak kan gitu ya. Kadang-kadang, oh teman situ galak gitu ya. Atau situ orangnya gini-gini pelit atau apa. Nah, orang itu stereotyping. Nah, kalau Anda langsung percaya seperti itu, artinya Anda tidak toleran. Datang saja dulu ke orang itu, kenali orangnya. Apakah memang dia itu pelit atau galak? Siapa tahu kalau ke Anda itu tidak seperti itu, karena setiap orang punya ciri khas. Saya pikir itu saja dulu, waktunya sudah habis jam 11. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Nanti saya kasih tahu mungkin hari Sabtu, yaitu ya kita ngundang lagi satu narasumber tentang keagamaan.
Mudah-mudahan beliau berkenan ya. Kalau tidak ada mungkin nanti digeser di Sabtu minggu berikutnya lagi kalau misalnya berhalangan. Terima kasih banyak. Saya pikir itu saja dulu. Oh ya, absennya sudah lengkap kan ya. Nah jangan lupa laporannya juga. Untuk laporan ada 2, berarti satu inspirasi yang kemarin, inspirasi refleksi yang kemarin dan kebinekaan yang sekarang. Jadi ada 2 laporan yang harus Anda kumpulkan. Waktunya saya tarik sampai hari Selasa. Satu yang refleksi sampai hari Selasa, yang ini sampai hari Rabu. Jadi masih ada waktu. Tapi jangan ditunda-tunda sampai habis waktu. Gitu ya. Silakan diisi. Itu saja dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Recording.